Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yunita, NIM F1C4190034. Saya dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian dari mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah dengan dosen pembimbing Ade Adriadi, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait alga. Yang pertama yaitu alga merupakan sekelompok organisme yang memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Umumnya alga ini akuatik atau berada di dalam air. Pengelompokan dari alga ini yaitu berdasarkan pigmen yang dimilikinya. Alga juga termasuk dalam eukariotik kecuali cyanophyta. Alga tidak memiliki akar dan batang. Dia juga tidak memiliki daun sejati. Kemudian klasifikasi alga itu berdasarkan warnanya, tipe klorofilnya, substansi penyimpanan makanan, komposisi dinding sel, dan morfologinya. Kemudian untuk reproduksi alga, reproduksinya terbagi dalam 3 cara, yaitu yang pertama secara vegetatif, ada pembelahan binar dan ada fragmentasi. Ada juga aseksual spora, yaitu menggunakan spora, dan yang ketiga yaitu secara generatif, yaitu ada isogami, anisogami, dan oogami. Kemudian alga sendiri memiliki berbagai manfaat, tergantung dengan warna atau pigmen yang ia kandung. Ada juga yang bermanfaat sebagai sayur-sayuran yang untuk dimakan, yaitu ada alga hijau atau ganggang hijau, sebagai bahan agar-agar, yaitu ada ganggang merah, untuk obat-obatan yaitu ada ganggang pirang, dan ada juga sebagai soda dan sebagai yodium. Kemudian alga terbagi menjadi 7 divisi, yaitu ada Cyanophyta, yaitu alga biru dengan ciri-ciri inti tidak diselubungi oleh membran, dinding sel terletak di antara plasma-lema dan selubung lendir. Ada yang hidupnya berkoloni dengan bentuk filamen, yaitu memiliki heterosista dan spora. Dia termasuk uniselular, terus bergerak dengan cara meluncur, tidak memiliki flagel atau ekor. Yang berperan sebagai tadi ada juga yang ini berperan sebagai sumber makanan baru, yaitu seperti spirulina, dan menyuburkan tanah, yaitu Anabaena azolla. Kemudian ada chlorophyta, yaitu ganggang hijau, memiliki pigmen klorofil A dan B, xanthofil, dan karoten. Klorofil terdapat dalam jumlah yang banyak sehingga ganggang ini berwarna hijau seperti rumput. Hasil dari fotosintesis berupa amilum dan tersimpan di dalam kloroplas. Kloroplas berjumlah 1 atau lebih, memiliki berbagai macam bentuk seperti mangkuk, bintang, lensa, bulat, pita, dan lain sebagainya. Dia memiliki inti yang sejati atau eukariotik, memiliki 1 atau lebih gitu. Terus dia juga memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan berlendir sehingga lingkungannya jadi licin, karena dia kan juga hidupnya di dalam air kan, karena rata-rata alga kebanyakan hidupnya di dalam air, sehingga dia kayak berlendir gitu. Kemudian yang ketiga ada Euglenophyta atau alga yang berflagel. Ciri-cirinya yaitu memiliki pigmen klorofil A dan B, terus cadangan karbohidratnya yaitu paramilon, kemudian memiliki penutup sel pelikel, terus ada juga appendage flagelnya, yaitu ada rambut-rambut non tubular. Dia memiliki flagel gitu untuk geraknya. Kemudian ada Pyrophyta atau Dinoflagellata, yaitu dengan ciri-ciri pigmentasinya untuk fotosintesis, yaitu ada klorofil A, C2, peridinin, atau klorofil A, C2, fucosatin. Kemudian untuk cadangan karbohidratnya ada pati. Kemudian struktur kloroplasnya yaitu tilakoidnya berkelompok menjadi 3, biasanya terbungkus oleh 3 membran. Terus Re kloroplast tidak ada. Penutup sel yaitu TK
atau vesikel mengandung lempeng selulosa. Inti sel dan kloroplas unik yaitu licin. Sama seperti yang lain, yaitu memiliki dinding sel yang licin atau luaran yang licin. Kemudian yang kelima ada Chrysophyta atau alga kuning dan diatom, yaitu dengan ciri-ciri pigmen fotosintesis yang dimilikinya yaitu klorofil A, C, dan vicobilin. Kemudian cadangan karbohidratnya yaitu ada pati, terus Re kloroplasnya itu ada atau merupakan perluasan dari periplastida. Kemudian penutup selnya ada periplas, terus memiliki apendage flagella yaitu mastigonema atau rambut-rambut tubular. Itu tuh kayak alat geraknya atau ekornya ya. Lanjut yang keenam yaitu ada Phaeophyta atau alga coklat atau pirang, yaitu memiliki ciri-ciri yang bersifat autotrof, kemudian memiliki kloroplas yang tunggal. Hampir semua jenis Phaeophyta memiliki habitat di laut, terutama yang di daerah yang dingin. Kemudian semua Phaeophyta hidup berkoloni atau beramai-ramai gitu. Kemudian cadangan makanan yang disimpan itu berupa laminarin. Masuk yang terakhir yaitu ada Rhodophyta atau alga merah yang tadi berfungsi atau bermanfaat untuk sebagai agar-agar. Oke, ciri-cirinya itu memiliki pigmen dominan phycoerythrin atau berwarna merah. Kemudian dapat berfluoresensi, memiliki bentuk seperti rumput. Cadangan makanan yang berupa karbohidrat yang disebut dengan fluorid. Kemudian hidup di perairan laut dalam, ada juga yang di air tawar. Tidak memiliki gamet yang motil. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan, yang saya terangkan. Maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dengan penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.